ada yang kayu untuk obat, ada daun untuk obat, jadi itu juga. Jadi begitu habiskan hutan itu, jadi di mana lagi kita nyari? Gunung Tuing ini adalah pelindung untuk melindungi tuing khususnya dan wilayah Bangka pada umumnya. Penyerbukan rusak, rusakan karena ulah manusia. Menpesan nenek moyang kita jangan dihabisi, karena kalau dihabisi semua tuh mungkin dikatakan semua dunia nih, boleh dikatakan sekaligus terutama dunia kacau atau tenggelam. Nama saya Sukarman. Sebagai boleh dikatakan sekarang dia akui masyarakat ketua adat dari Desa Gunung Pulawan, Dusun Pejem. Ngelak sayang dengan mendapat, menurut hati saya harap dilindungi hutan yang di sekitar sini, yang sisa dengan berusaha. Tapi kami tidak merobek berusaha. Ya masih sisa harus minta dilindungi oleh yang pemerintah. Jadi kami tetap melindungi hutan ini. Hutan larang, disebut hutan lindung tuh hutan larang. Kami ada hutan larang masyarakat di sini, Bukit Tabun. Di darat daerah Dusun Pejem tadi, di pinggir pantai ya, dari Tanjung Samang, yang terutama dari Tanjung Samang sampai Tanjung Tenggalat sampai Tanjung Tuing itu sebenarnya harus dilarang. Lautnya pun harus dilarang, jangan dicemari sebenar mendapat, karena kehidupan masyarakat di sini kebanyakan di situ. Di laut untuk mencari nafkah, mencari ikan. Nah, di darat tadi untuk menanam padi, ladang berpindah-pindah. Nah, itulah sebenarnya kami menyayangi, terutama. Kedua, di kita melarang hutan itu kan sebenarnya hutan itu banyak wasiat untuk kita dunia ini kan sebenarnya nang ada hutan. Nah, sebab hutan itu mengandung kedinginan, pelindungan angin, apa semua itu dari nenek moyang kita dulu. Tetap hutan itu harus dilindung. Dipakai tetap dipakai, tapi harus dilindung. Jadi itu ada akar kayu, daun kayu. Itu dari nenek moyang kami dulu cerita, ada yang kayu untuk obat, ada daun untuk obat. Jadi itu juga. Jadi begitu habiskan hutan itu, jadi di mana lagi kita nyari? Jadi terpaksa kita nyari yang dari luar. Nah, harap maklum tuh. Tapi orang dalam tuh tidak ngerti yang di luar. Nah, jadi payah dia nyari hidup. Nyari obat pun payah. Karena hanya tahu orang di dalam hutan tuh kan tahu yang kayak kayu tadi lah. Itulah kira mendapat tolong diberi, dilarangkan oleh pemerintah, dibuatkan hutan larang tuh yang sebentukan dengan orang dalam di situ kan. Berarti karena orang dalam di situ mungkin ngerti cara-cara ya pandang larang ya. Nah, jadi ngarong hutan tuh apa pandang larangnya. Nah, jadi di pondok-pondok di orang tuh apa pandang larangnya. Nah, di orang tuh kan ngerti itu. Jadi begitu habis tuh, jadi semuanya pengertian tuh hilang. Jadi harapan saya tolong dijagakan orang tuh.
Dari sebilai tahun berapa ya terkenang gitu? Nek kenang agak mendikam di kecil-kecil mendinyumak kami bautan na. Udah lahir. Dek nak lahir dah hani dah baik hani yang dah melingkar dek. Kau ni dah aida hendak hutan melingkar tau. Lah makan yang kiur kepada kan masuk le dua dek. Tagih kok gunung dadu dek. Bawa dalam melingkar. Dia yang dapat nen kan gunung perawan kan dapat dek masuk le dua kan. Dijaga tapi kau nggak nyebut takut makanan di gunung. Hani ni pun baik jamin kulot baik. Ya teh kawin tahu kawin. Lah banyak hilang kini hutan aja deh hutan. Enggak lah mama guys. Mahani ada gunung lah. Mai abik. Kayak apa bay ngabis tuh? Enggak ni tak kawin. Nenek. Ya apa kabar? Tega dia apa di luar? Walah. Sehat ya. Dah. Saya gue. Lah berato humor. Berapa sekarang lebih? Oh. 100 lebih. Udah. Umur nek apa? Berapa umur kau? Orang pada 110. 110. Lama ya berarti tinggal sini nek. Buat di hani kami tempat orang lain hani mulai ya salah. Lama ya kali. Oh dah hani. Yang kedua di dari gunung dari masak kali dua. Nek apa? Nek nunggak apa? Apa? Nek Itu. nama ya? Ada. Anya. Wah, Tidak. Aku dikit nama orang lebih cuma. Nek Anya. Oh. Ayo koknya anak lebih, latih dia habis. Aduh kok anak. Anak habis mati tidak. Aceh nan. Oh. Abang suci tu nan. Agak gata ilmu. Apa ilmunya makan apa? Nek makan apa lah. Makan apa yang sehat-sehatnya? Biar Nek panjang. makan apa lah kami. Kami lautan. Makan buka ngalor buka lagi. Itulah. Kian lah yang ada yang bumbu dunen baik itulah. Tok garam Tok garam belacan bawang. Mam ini kan yang keben sana keben apa di sana pun. Kan ni berasam ikan apa planok dah babik mana nak makan. Paling giat mau pemakan kurang kulot mungkin ini ikan menbudak berikan. Enggak ben. Asik kok. Ini belacan. Bumbu garam belacan. Ada bawang nih pun tekor, jai, benjur, Main tum-tum itu lah, tum-tumit. cumi hewa, mana mami minyak. Langsung mau ikan tawar, langsung Bab, kalau daging-dagingannya apa? nah itu lah. Itulah, kilasan dulu. Oh, kira-kira dah. Bumbu taruh sedikit, kira-kira airnya kering lah. Hijau ngai dulu. Agak masak setengah baru gitu. Lah itu lah, pemakan orang kulot. Terus ikannya ikan apa? Wah ikan darat, Ikan tawar. air tawar. Kalau daging makan enggak? Pak makan mah deh, menidi dak. Apa ya daging? Wah kemplano, daging. Kebun babai, kebun orang mapornen. Kijang, Buat ada orang ngutan hiding tak belakon. Mini konen ni dua makan apa ya? Mungkin tidak pacak belakon. Dia pacak mini kan ni orang mimak mindai. Baik banyak agak makan payah. Maaf makan.
Ini kebun apa, Pak? Oh, lagi di ke Bangka. Buat pengobatan. Jenis obatan ini, misal kita pabut, akarnya, isinya baru direbus, baru diminum. Nah, misal ada obat dari toko, di rumah sakit, jangan diminum. Jenis obat nih, kalau obat nih. Kalau dulu banyak di hutan di sini. Banyak. Ini tertentu nih, dasar masing tumbuh nih, tentu alam nih. Masuk tentu alam tuh gimana? Tentu alam tuh misal daerah, misal pinggir rawa-rawa, ada di, misal urung reget-reget, ada di, nah, kayak model nih lah, ada ya. Kini ya tumbuhan yang liar tuh banyak gitu. Liar, kekurangan nih, cuma di plebek nih, di budaya, ditanam. Ngapain Abo nak budidaya tuh, nak nanam nih di sini? Supaya kan banyak, misal kawan-kawan mau, kita ambil akar, harus direbus, diminum, berobatan. Nah, susah jadi sekarang di sini susah. Yang di anak tuh, yang di alam. Di alam ya. Berarti ini kan ditanam ini kan lah milik Abo. Nah, supaya ini apa baik di sini Abo tanam? Banyak nih kebun. Ya. Kunyit, kan kunyit nih. Lada dicicit nama sampai panas. Nah. Berapa luas lahan Abo nih kira-kira? Nih. Nanti lah setengah hektar nih, 2 hektar. Lah turun temurun tanah nih. Lah nih mungkin lah nih ya. Lada. Ini sangat apa nama? Ini yang tadi anak apa namanya? Kembar pikok tadi nih ya. Mana? Nih. Nah, anak nih. Satu nih. Nih. Nah, nih. Ini kalau udah buah nih di 4 gelas air masih pahit. Ini ambil satu, kita gigit empat, lagi pahit. Untuk apa ini? Obat malaria. Kami dulu mungkin kami belum kayak sedih. Nah, kami lame, kan kami lah sedih karena hutan ada agak, ada misalnya kayak tumbuhan itu kekurangan. Informasi kan kekurangan tanam obat-obat itu kekurangan atau kekurangan lah, cuma sisa sedikit-sedikit itu bisa dicari. Penyebabkan rusak, rusakan karena ulah manusia. Rusak manusia kan banyak seperti tambangan, duit sekarang juga jenis sekarang kan banyak rusak, cuma sisa mungkin. Kalau dulu 1000 rempon, sekarang paling ada 300 rempon. Tentang obat-obatan. Habis lah. Nameko Asi Harmoko biasa dipanggil Asi. Nah, kesehariannya dulu besak-besak dipinjam. Nah, suatnya lah berkeluarga diam di ayabek. Kesehariannya berkebun. Nah, untuk berume untuk tahunan kan, misal musim nanam padi. Orang-orang Mapur nih di kawasan Karanglintang nih tersebar seluruh lah di Kecamatan Belinyu nih, termasuk di Riau Silep kan, di Kecamatan Riau Silep. Untuk di nih
asal ada tempat-tempat kan di Pejem, di Ayabej, Tuwing, terus Gunung Mude kan. Di situ lah semua nih orang-orang Mapur dulu kan. Suat nih istilah yang lagi orang kepercayaan lagi duwe di Pejem kayak di Ayabej. Untuk kepercayaan tuh percaya kayak ada Tuhan. Cuman nih cuman di berdoa tuh di tempat dimanapun setiap nih berdoa, misal ke mancing berdoa lu sebelum kita mancing, misal ke laut kan, sebelum ke laut, ke sungai pun sebelum turun ke sungai pun kita nanam misal berume, berdoa lah istilah berniat lah kayak yang kuasa kan, bahwa nanang umat numpang hidup, numpang makan. Jadi nanam buih 1000 ase lah, nanam padik itu tadi. Kalau biasa mengku pribadi ku misal kita masuk ke hutan tuh tenang sedamai di hutan tuh lagi utuh apa kali lumade sila ditebang orang, lumade ditebes, di situ ada banyak kita ketempo kan, macam kayak obat macam obat-obatan tadi tradisional tadi, macam keben uwe istilah untuk kerajinan. Jadi istilah kalau kayak hutan ini imbang lah. Jadi kita pun ngambil kayak apa ataupun ngambil obat pan, kita kan begitu skala besar kan, ambil yang sedang, ambil yang secukup. Kita itu hidup ngimbang ke hutan. Jadi pertama di segala penyakit, misal penyakit karena lagi ada banyak tumbuhan, lagi banyak kayak lagi banyak termasuk hewan-hewan kan, kebagai kata orang dulu sakit, istilah penyakit tuh kan nyerang ke kayak lu, jadi ke beri kita agak semir kan ya. Hutan nih kalau dulu seingat ko pun belum tergerus deh sehamparan ini, dari mulai kampung ya Ayabej, terus Pejem, terus Tuwing, ke nih Gunung Pelawan nih kan, utuh sehamparan. Mengkayak sih de usaha pajak de kisah gila. Kalau di Kecamatan Belinyu ini lah yang besar. Suat nih hutan lagi inilah, lagi Ayabej kayak Pejem, lagi sehamparan. Kalau lah kesana lah perusahaan ke daerah Riau Silip nih lah perusahaan semua, termasuk ada kebun masyarakat juga kan. Tapi untuk skala besar perusahaan. Kalau dulu kan lagi utuh, mulai awal pertama itu tambang dari tambang nih kan dulu pakai TB kan, TK skala besar, sekitar tahun 80-an lah, 80 lebih lah. Tuh tambang tuh masuk, begitu TK jaman TATB tuh berhenti, terus nyambung ke TI kan. Tuh nyambung TI tuh semenjak pasca timah tuh bebas. Terus kadep nih kan keluar iup. Keluar iup dari perusahaan tuh, itu yang ngerasa benar yang habis. Kalau masyarakat dulu, tambang dulu, ini kemana di timah. Kalau alurai itu ada timah tuh yang ditambang. Termasuk bukit gunung di tambang lagi utuh, lagi banyak untuk masyarakat tuh istilah ngambil obat ataupun berume kan, berkebun. Tapi begitu drop sekitar 2010 2012 yang masuk ke Ayabejnya, di situ habis. Dak di bukit, dak di lalap, dak di gunung, dak di ai, tirate semua kayak perusahaan.
pesan dari petua-petua kita, terutama dari orang tua kita, itu memang diharapkan untuk dijaga, karena itu kita tidak tahu apa maksud dan tujuan, tapi dengan kata pesan bahwa Bukit Tuing itulah ataupun Gunung Tuing itulah sebagai cadangan masyarakat Dusun Tuing untuk kedepannya. Nah, dari segi cadangan ini kalau kita teliti lebih jauh, kemungkinan mengingat hutan ini sudah habis, kebanyakan sudah habis, istilahnya kan di mana-mana pun kayunya agak kurang, kemungkinan dengan kata segi cadangan ini untuk ke depan itu masalahnya untuk kalau kita nelayan untuk perahu, istilahkan masih terjaga, masih ada untuk kita ambil untuk perahu. Mungkin untuk perumahan juga masih ada. Dan juga satu hal, karena Gunung Tuing ini ataupun Bukit Tuing ini kan itu seperti tembok istilahnya kan. Nah, seperti tembok karena di sebelah utara, sebelah barat, sebelah utara itu kan laut. Nah, jadi setidak-tidaknya Gunung Tuing ini adalah pelindung untuk melindungi wilayah Tuing ataupun Tuing khususnya dan wilayah Bangka pada umumnya. Karena apabila terjadi satu kegundulan umpamanya kan, kayak jelas kerusakan di hutan, makanya terjadinya kelongsoran ataupun dari segi laut gelombang itu bisa membuat erosi segala macam kan. Mungkin itulah pepatah, makanya kami menjaga dari pesan-pesan wasiat dari orang tua bahwa Bukit Tuing ini ataupun Gunung Tuing ini adalah cadangan untuk masyarakat Dusun Tuing itu ke depan. Untuk harapan kedepannya, kami sangat berharap ke pemerintah daerah ataupun ke pemerintah provinsi, bahkan ke pemerintah pusat, agar bisa mengembalikan wilayah Bukit Tuing utamanya ataupun Gunung Tuing untuk dikembalikan ke kampung, bisa dikembalikan atas dasar nama hutan adat ataupun hutan kampung. Itulah harapan kami, agar kami bisa menjaga dengan sesama seperti halnya leluhur kami menjaga Gunung Tuing seperti awalnya. Selama 8 tahun yang lalu, dari tahun 2005 sampai tahun 2013 saya melakukan penelitian terhadap suku Mapur yang populer disebut orang Lum. Masyarakat luar menyebutnya sebagai orang Lum, padahal sebetulnya preposisi yang tepat untuk mereka adalah suku Mapur, bukan orang Lum. Jadi flashback ke belakang, abad ke-18 itu Belanda ketika dia datang ke Pulau Bangka, mereka melihat ketika mereka melakukan sensus kependudukan, mereka melihat ada sebuah komunitas Melayu non religion, artinya yang belum beragama. Jadi disebut mereka adalah sebagai orang Lum. Ejaan mereka tuh Lom gitu bahasa Belandanya. Dari kata orang dari local language kita, belum artinya Lom. Mereka ambil penggalanya Lom gitu. Nah, padahal orang Lum sendiri, orang Mapur itu nggak mau disebut orang Lum karena itu memberikan makna negatif, konotasi negatif. Artinya mereka tuh primitif ataupun primordial, keterbelakangan. Padahal mereka nggak seperti itu. Nah, tapi kata-kata yang diberikan oleh Belanda itu kemudian menjadi populer dan menjadi sebutan orang-orang di Bangka pada umumnya adalah orang Lum gitu. Padahal bagi mereka yang paham, yaitu orang-orang tua di Mapur, mereka tidak mau disebutkan sebagai orang Lum, tapi orang Mapur. Orang Mapur yang mempunyai budaya yang luar biasa. Karena bagi orang Mapur, hutan itu adalah hidup. Hutan itu mempunyai semacam roh yang memberikan kehidupan, kekuatan kepada mereka gitu. Untuk itu ketika mereka membuka ladang, mereka ada doanya, mereka minta izin kepada sang penghuni hutan. Ke sungai pun begitu. Sehingga orang Mapur tidak bisa dipisahkan dari hutan, terutama hutan adatnya gitu. Jadi di sini pantang larang orang Mapur itu ada beberapa macam ya, dan memang ini sangat luas jika kita dalamin. Di sini setiap pranata itu ada fungsinya, ada sanksinya jika dilanggar, dan ini
menjadi kearifan lokal ataupun budaya yang luar biasa di orang Mapur, yang selama ini kita anggap orang Mapur itu seperti nggak punya budaya. Padahal mereka sudah sangat canggih. Mereka mempunyai sistem arsitektur yang bagus untuk bikin rumah. Kemudian mereka membuat sistem perdagangan yang bagus, menghormati makhluk-makhluk yang lain. Kalau mereka punah gitu kan, secara jumlahnya mereka punah, hilang, pada akhirnya tidak ada lagi orang Mapur itu, tidak ada lagi keturunannya. Berarti kan kalau mereka hilang, mereka akan, maka hutan mereka juga akan hilang, hutan mereka. Sehingga kita akan kehilangan identitas kebudayaan kita. Kemudian jenis-jenis tumbuhan obat juga akan hilang, yang selama ini menjadi sumber pengobatan tradisional di daerah Mapur. Kemudian kearifan lokalnya hilang, dan banyak halnya juga hilang, sehingga Bangka Belitung ini menjadi tidak punya identitas apapun di ranah kemelayuannya gitu. Karena orang Mapur asli yang merupakan cikal bakal orang Melayu di Bangka ini sudah hilang gitu bersama produk kebudayaannya. Dan ini sangat merugikan karena keseimbangan alam itu juga akan hilang karena hutan mereka habis diambil oleh sawit. Bayangkan saja di hutan Mapur yang luas tersebut sampai ke kaki Gunung Pelawan, Gunung Jundang itu akan hilang karena diisi oleh sawit semua ataupun karet. Kalau saya sebagai peneliti melihat banyak hal yang bisa kita lakukan sebelum ini terjadi. Yang pertama dari pemerintah dan juga dari orang-orang yang memiliki knowledge yang lebih spesifik ya. Saya pikir bisa membantu orang-orang Mapur ini untuk lebih bertahan hidup dengan status sosial yang lebih baik. Yang pertama kita harus kembalikan hutannya dulu. Hutannya kembalikan ke mereka gitu. Biarlah mereka mengurus hutan, air, sungainya dengan cara mereka sendiri, karena mereka sudah punya sistem yang luar biasa dalam mengurus tatanan alamnya. Dan selama ini memang mereka menjaga itu dan lestari gitu. Untuk pemanfaatan tumbuhan sebagai obat, itu di suku Mapur ini sendiri, itu sebagai pengetahuan yang luar biasa. Artinya bagaimana? Kearifan lokal mereka tuh sebenarnya masih terjaga. Karena tumbuhan obat itu mereka menganggap itu sebagai suatu pengetahuan yang didapatkan dari nenek moyang mereka. Tumbuhan yang berpotensi sebagai obat, khususnya di Bangka Belitung itu bisa mencapai 100 lebih jenis tumbuhan. Itu sebagai kajian dasar etnobiologi untuk mengetahui jenis obat, karena saat ini orang farmakologi, khususnya farmasi, itu membutuhkan data dasar dari hasil kajian etnobiologi yang didapatkan dari pengetahuan lokal. Karena itu pengetahuan itu akan diuji secara klinis untuk membuktikan. Jadi suku Mapur ini harus mempertahankan, mereka harus ada hutan adatnya. Artinya sebagai apa? Itu konsekuensinya itu untuk pengetahuan mereka ke depannya. Karena saat ini semakin berkembangnya zaman, itu tingkat pengetahuan masyarakat juga akan berkurang. Nah, jika suatu saat tidak kita edukasi dari suku Mapur untuk ke generasi-generasi berikutnya, otomatis itu akan hilang berdasarkan dari pengetahuan. Kemudian sumber atau hutannya juga hilang, itu akan mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat pada generasi yang berikutnya. Daerah Tuwing, daerah sekitarnya itu merupakan daerah larangan yang diakui oleh suku Mapur, sehingga sangat besar kemungkinannya ada kaitan antara kelestarian dan keterjagaan kawasan mangrove tersebut dengan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat Mapur. Salah satunya adalah dengan tadi kawasan larangan itu, yang tidak semua orang bisa dan boleh melakukan aktivitas di daerah tersebut. Terkait upaya konservasi yang dilakukan, seharusnya adanya sinergitas antara badan pengelola kawasan, dalam hal ini BPDASHL, dengan
masyarakat lokal yang menjadikan itu sebagai kawasan larangan. Dengan adanya interaksi kedua belah pihak ini, maka insya Allah kawasan tersebut akan lebih terjaga, sebab masyarakat yang memanfaatkan atau yang hadir di sekitar Sungai Mapur itu atau Sungai Tengkalat itu, mereka sudah memiliki pengetahuan terkait dengan manfaat apa saja yang bisa diperoleh dari kawasan mangrove dan apa saja akibatnya jika kawasan tersebut rusak. Di level kepentingan yang paling luas itu sebenarnya identitas orang Melayu. Jadi orang Lom ini salah satu simbol identitas orang Melayu secara umum ya. Itu kan menjadi identitas kebangsaan kalau kita bicara Indonesia gitu ya. Ketika orang Lom ini katakanlah budayanya hilang, mungkin orangnya akan ada karena kan mereka hidup turun-temurun. Generasinya ada tapi budayanya hilang. Hilang itu bagaimana? Mereka nggak lagi mengenakan identitas. Orang Lom misalnya secara penampilan itu berbeda dengan orang Bangka kebanyakan atau orang Melayu kebanyakan. Mereka punya tata cara misalnya bagaimana mereka berpakaian, bagaimana mereka punya ikat kepala yang ciri khas sendiri, atau mereka punya kebudayaan dalam hal misalnya peralatan berkebun kalau mereka termasuk orang Lom yang berkebun, atau menjadi nelayan kalau mereka termasuk orang Lom yang bermata pencarian nelayan. Mereka punya alat-alat gitu ya yang mereka gunakan, atau rumah, atau lebih dekat lagi misalnya tadi dalam konteks alam, mereka punya tata cara kearifan lokal tersendiri menjaga katakanlah tempat hidupnya atau kampungnya lah secara luas. Pendekatan solutif yang dibutuhkan masyarakat Lom itu adalah pendekatan kekuasaan. Nggak bisa misalnya orang Lom bergerak mengklaim ini hutan adat kami, nggak bisa lagi. Kenyataannya mereka sudah kalah. Nah itu artinya political will ini memang pendekatan kekuasaan itu pendekatan politis. Artinya dalam hal ini kalau kita bicara bicara struktur pemerintahan, kan ini pemerintah ya, terutama perintah daerah menurut saya. Yang paling terdekat itu adalah bupati, bukan kepala desa. Kepala desa nggak punya kekuasaan sejauh itu, tapi dalam hal ini bupati sebenarnya berhak untuk katakanlah karena ini warisan budaya, maka sangat dimungkinkan perda untuk misalnya wilayah hukum adat, sangat dimungkinkan gitu. Oh karena ini bersentuhan misalnya dengan katakanlah hutan lindung dan lain-lain, ya harus didorong sampai ke pusat. Kita berikan pengakuan itu, karena yakinlah dengan mereka berada di situ, mereka juga akan turut menjaga. Nah kalau itu dijaga, maka model kawasan hutan adat khusus untuk Lom ini sebenarnya berdampak banyak. Tidak hanya persoalan menjaga identitas warisan budaya, tapi menjaga alam, kemudian mendapat pengakuan. Nah, itu menjadi hal penting sebenarnya. Walaupun memang harus kita mulai dengan memberikan hak mereka ya atas inilah komunitas, atas wilayah mereka. Menurut saya sangat setuju jika pemerintah, dalam hal ini Pak Bupati lah, mendorong Pak Gubernur ini gimana kalau kita buat peraturan daerah lah untuk melindungi hak-hak orang Lom. Itu sebenarnya langkah nyata dan penting untuk didorong saat ini ya, supaya mereka nggak semakin digeser oleh kepentingan kapitalis. Diperlukannya ada perlindungan hukum terkait dengan masyarakat hukum adat, salah satunya adalah suku Mapur ini, dengan masuknya atau dengan diserapnya sebuah aspirasi berkaitan dengan dibentuknya suatu peraturan daerah. Peraturan daerah ini secara spesifik melindungi ataupun mengatur terkait dengan keberadaan masyarakat suku adat, salah satunya adalah suku Mapur. Ini harus secara prinsip saya menyatakan bahwa ini adalah sebagai bentuk urgent. Kenapa disebut sebagai urgent? Karena semakin lama kita menunda, justru malah keberadaan suku Mapur ini dikhawatirkan akan kembali selama lambat laun akan menghilang, dan bahkan dikatakan hanya sebatas tinggal sejarah.
Oleh sebab itu saya harapkan kedepannya pelindungan terhadap suku Mapur ini bukan hanya sebatas sebagai wacana, namun merupakan tindakan nyata dari para stakeholder di Bangka Belitung. Pemerintah harus mengakui dan melindungi masyarakat adat yang ada di Bangka Belitung. Karena sampai dengan hari ini terbukti bahwa masyarakat adatlah yang mampu menjaga dan melestarikan hutan dan laut yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Tidak hanya masyarakat adat suku Mapur, ada juga masyarakat adat suku Maras, masyarakat adat suku Jering, dan beberapa masyarakat adat yang lainnya yang terbukti sampai dengan hari ini mampu menjaga hutan dan laut yang ada di Bangka Belitung. Karena di masyarakat adatlah masih tersimpan pengetahuan-pengetahuan lokal yang menjaga keharmonisan antara manusia dengan alam. Nah, pengetahuan-pengetahuan lokal ini sangat kita butuhkan hari ini untuk menyelamatkan planet bumi.